الفاتحة الفاتحة من القبل والصلاة من القبل والصلاة جزء الحق على وجه الحق الحقين الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر القبوري وشيخنا الشيخ من زبير أصوله وفوره وشيخ وطارقاته سنظن الله تقاسم برحمة ويعيد علينا أهلنا وذريتنا تلامذنا وهذه النور المباركة مصرار ونوار في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Qul, katakanlah ya Muhammad, wa utawi keadaan Allahu itu Allah, ahadun itu yang esa, Allahu utawi Allah, as-samad itu yang menjadi tempat yang menjadi tempat tujuan semua makhluk. As-samad itu yang menjadi tempat tujuan semua makhluk. Lam yalid, tidak melahirkan siapa Allah. Walam yulad, dan tidak dilahirkan siapa Allah. Walam yakun, dan tidak adalah bagi Allah kufuwan, itu yang bisa menyamai, ahadun, siapa seseorang pun. Jadi Allah ini adalah surat Al-Ikhlas. Karena sababun nuzul hadis surah kama qala bi Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abu Aliyah wa Sa'bi wa Ikrimah radhiyallahu anhum ta'ala anhum ajma'in, annahu, disebabkan ini turun ayat adalah orang-orang kafir Mekah, diantaranya adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais wa ghairi maqal. Mereka berkata sama Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak min ayyi syai'in huwa. Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku Tuhanmu itu macam apa, Tuhan kamu itu macam apa. Ahwa min dahabin aw min fiddah, apakah Tuhanmu itu termasuk dari emas atau dari perak, ataukah daripada jenisnya besi atau daripada tembaga. Ini kata orang-orang kafir. Fa inna alihada min hadil asya. Kamu tahu Muhammad, Tuhan-Tuhan kami ini macam-macam, patung-patung, berhala-berhala, macam-macam ini. Jelas Tuhan kami ini jelas kelihatan. Tuhan kamu itu apa wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW menundukkan kepala, terus kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, didatangi oleh malaikat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mitalkan nasuha min fitan ala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi wa la yusabisan fa anzalallahu taala hadis surah. Maka turunlah ini surat. Jadi salah satu jawabannya Rasulullah ketika ditanya tentang Tuhan kita, Tuhannya Rasulullah, Tuhannya kita umat Islam adalah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu. Ini adalah apa ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ini adalah istimewa. Ini adalah sangat istimewa atau terhadap apa itu hikmahnya, berkahnya Al-Ikhlas ini. Tafsir An-Nafi. Wa fi hadisil arba'in an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna fil jannah sajaratun tusamma hawlab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada namanya pohon, namanya hawlab. Wa 'alaiha asmar akbar minat tufah, dan di atasnya itu ada pohon apa itu buah-buah yang lebih besar daripada apel. Wa asghar minar roman, lebih kecil daripada apa ini anggur. Wa ahla minal asal, delima. Wa asghar minar roman wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa asyaddu bayadun minal labal,
lebih sangat putih, lebih putih daripada madu. Wa alyan minaz zabat, lebih lembut daripada apa ini, buih. Qala Abu Bakar Siddiq, may ya'kulha ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, siapa yang memakan itu, bisa makan itu ya Rasulullah? Qala salam, man sami'a ismi fa shalla alayya fa ya'kuluha. Jadi siapa yang makan itu ya Rasulullah, yaitu kalau disebutkan namaku, kata Rasulullah, barang siapa yang disebut namaku maka dia mengucapkan sholawat kepadaku, membaca sholawat kepadaku. Di antara hikmahnya al-ikhlas. Hukiya anna rajulan mata fara'abuhu fil manam. Diriwayatkan ada seseorang yang meninggal orang tuanya. Anna rajulan mata fara'ahu abuhu. Oh ini, seseorang mata fara'ahu abuhu. Maka kemudian fara'ahu, maka bapaknya ngimpi kepadanya fil manam. Tilkal lailah kana fil jahim wal aghlal. Sementara si laki-laki tadi terlihat dia diseksa di dalam neraka jahanam yang dibelenggu dengan belenggu-belenggu neraka jahanam. Sumara'ahu fi lailatin saniyah fil jannah. Lantas hari kedua mimpi lagi, ternyata orang itu sudah ada di dalam surga. Faqala ra'aitu fil bari kadza fama hadza. Saya lihat kamu kemarin seperti ini, tapi kenapa kamu sekarang seperti ini? Faqala marra alaina rajulun. Maka jawabnya tadi orang yang disiksa tadi, kemarin ada orang yang lewat ke kuburan kami, kemudian dia membaca Al-Ikhlas. Coba dibayangkan, yang dibaca cuma 3 kali. Kemudian dihadiahkan kepada kami ahli kubur. Kemudian dia hadiahkan kepada ahli kubur. Maka oleh karena itu kami mendapatkan bagian berkah Al-Ikhlas itu. Kemudian siksaanku dalam barzah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini penting. Jadi kalau kamu ke kuburan minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau bisa mungkin 100 kali atau 11 kali atau berapa. Kemudian dihadiahkan kepada yang kita tuju dan kepada muslimin muslimat yang ada di kepada muslimin muslimat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasallam qala man qara surat al-ikhlas marrah fa kana ma qara sulusal Quran. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 1 kali seperti dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'ahu marratain, barang siapa membaca Al-Ikhlas 2 kali fa kana ma qara sulusail Quran, 2/3 Al-Quran. Barang siapa membaca 3 kali seperti dirinya membaca Al-Quran semuanya. Wa man qara'aha 10 marrah, barang siapa membacanya 10 kali, banallahu ta'ala lau baitan fil jannah min yaqutatin hamra. Barang siapa membaca 10 kali rajin membaca 10 kali, maka orang itu dibangunkan di surga yang terbuat dari emas, permata yang merah. Permata merah itu mahal, lebih mahal lagi permata yang merah. Jadi ini keistimewaannya. Jadi kalau bisa rajin, kita punya rutinitas membaca Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, itu minimal ya. Kalau bisa itu, kalau ingin dibangunkan. Jadi di dunia ini adalah mazra' akhirat. Di dunia ini tempat berkebun kita di akhirat. Kalau kita ingin bangun rumah di sana, dimulai dari dunia ini. Ya, dengan punya rutinitas wirid-wirid kita, zikir-zikir kita. Di antaranya adalah membaca Al-Ikhlas. Warawa anna Nabi alaihi salatu wassalam lama kharaja muhajiran ilal Madinah. Ini diriwayatkan dari Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir Mekah itu ala babi dari Nadwah, itu mereka berkumpul bermusyawarah di babi dari Nadwah, namanya tempat Darun Nadwah. Waya fisikati Abi Jahal alaihissalam, yaitu di dalam lorongnya Abu Jahal di situ. Kemudian waqalu man radda yaruddu Muhammadan ilaina. Bikin pengumuman, kesepakatan mereka orang-orang yang kumpul di situ, siapa yang bisa mengembalikan Muhammad kepada kita?
baik apa itu masih hidup atau kepalanya saja. Jadi mereka itu sepakat siapa yang bisa mengembalikan Muhammad, baik masih hidup atau kepalanya saja yang dibawa pulang. Masya Allah, ini kurang ajar orang-orang kafir Quraisy dulu ya. Maka kemudian siapa yang bisa mengembalikan Muhammad, maka kemudian kami hadiahi dia 100 onta hamra sauda hatqah. Jadi onta yang sangat bagus, 100 onta. 100 onta yang sangat bagus, pokoknya yang sangat bagus. Wa mi'ata jariyah rumiyah, dan 100 wanita yang dari bangsa Rum. Jadi disebut dengan dari Rum itu wanita-wanita cantik dari Rum. 100 wanita dari, ya Allah, dikasih hadiah wanita 100. Wah, mahal apa tidak itu? Terus wa mi'atu farasin gharibah, dan dikasih 100 daripada kuda yang sangat bagus. Faqama rajul yuqalu Suraqah, maka berdirilah seorang pendekar orang Arab yang sangat ahli perang, yang kuat badannya, namanya Suraqah bin Malik. Namanya siapa? Suraqah bin Malik. Wa qala ana arudtuhu ilaikum, saya sanggup mengembalikan Muhammad kepada kalian semuanya. Wah, ini fadhamanu lahu hadhil amwal, maka kemudian nanggunglah orang-orang kafir Quraisy itu terhadap semua yang dijanjikan tadi. Fa kharaja khalfahu, maka kemudian Suraqah mengejar dengan sangat luar biasa cepatnya. Secara cepat adalah kemudian langsung di belakangnya Rasulullah, langsung bisa mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Jibril, maka ketika dia sudah mencabut pedangnya, ini Suraqah sudah mencabut pedangnya, sudah mau menebas Rasulullah, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, innallaha sakharal arda li amrik. Jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah menundukkan kepada kamu bumi ini. Apa yang kau perintahkan maka akan dituruti oleh bumi ini. Maka kemudian faqala Rasulullah, ya ardu khudih, maka Rasulullah cuma wahai bumi, ambillah dia itu, tenggelamkanlah dia Suraqah itu, jangan sampai kepada kamu. Maka langsung tiba-tiba kudanya sama Suraqah itu langsung ambles, tidak bisa bergerak lagi. Jadi ambles ditelan bumi, langsung ditelan bumi, tinggal kepalanya saja, punya tinggal sedikit. Muhammad, tolong saya, amankan saya, tolong saya tidak ada yang bisa nolong lagi kecuali engkau ya Muhammad, tolong saya. Maka kemudian sama Rasulullah, ditinggalkan Rasulullah, tapi dia panggil minta tolong karena tidak bisa lagi yang bisa nolong. Maka Rasulullah kembali, wahai bumi, angkatlah. Maka kemudian Suraqah diangkat lagi, dikeluarkan dari perut bumi. Maka terusan Rasulullah berjalan. Suraqah, Masya Allah, gimana ini ya? Gimana nih? Dia ingat lagi nih, saya sudah diamankan Rasulullah ini, sudah diamankan oleh Rasulullah. Tapi dia mau kembali eman. Kuda, onta, cewek, cakep, semok 100. Wah, susah ini mencari seperti ini. Maka wah ini repot. Lari lagi, kejar lagi, cabut pedang. Langsung coba lagi. Rasulullah, ya ardu khudih. Ambil lagi ini sama Suraqah ini, tenggelam lagi, tidak bisa gerak lagi. Terus tinggalkan sama Rasulullah, tolong Muhammad, tolong saya Muhammad, tolong saya Muhammad. Maka dari Rasulullah jauh, terus karena jauh angkat lagi. Yang ketiga begitu lagi, wah mau kembali apa enggak ini? Paling tadi itu mungkin cuma kebetulan saja, Muhammad dikabulkan doanya. Langsung yang ketiga kejar lagi, cabut pedang, kejar lagi, tenggelam lagi. Terus kemudian minta tolong yang ketiga, ditolong lagi sama Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah, betapa luar biasa sayangnya ya sama orang, minta tolong, ditolong. Coba orang yang mau bunuh, kira-kira kalau kita gimana? Kamu mau dibunuh orang, minta tolong, mau bunuh lagi minta tolong, kira-kira masih mau nolong apa enggak? Rasulullah itu Masya Allah, betapa lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kemudian ya Rasulullah,
Yang ketiga, baru kemudian yang ketiga ini panjala fanazala ala farasi wajassa baina yaday naqati Rasulillah. Maka yang ketiga barulah dia ini Suraqah fanazala min farasi, maka dia turun dari kudanya, wajassa, dan kemudian menundukkan kepalanya baina yaday naqati Rasulillah. Dia langsung tunduk di depan ontanya Rasulullah. Dia langsung duduk di depan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia langsung ucapkan ini, wahai utusannya Allah, ahbirni an ilahaka. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kamu, siapakah Tuhanmu itu wahai Rasulullah? Siapakah Tuhanmu itu ya Rasulullah? Haitsu kanat lahu qudrah azimah, yang dimana Tuhanmu ternyata mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan, kekuasaan yang luar biasa seperti ini. Mislu hadi seperti ini, saya ditenggelamkan seperti ini. Ini Tuhanmu ini dari emas, dari perak, atau dari apa wahai Muhammad? Maafana kasa Rasulullah. Ini jawaban yang kedua sebab nuzulnya turunnya Al-Ikhlas ini. Maka kemudian turun malaikat Jibril, katakan Muhammad, qul huwallahu ahad Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Langsung ada lanjutan ayat di sini. Lanjut yang di sini adalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Juga ayat fatiras samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Faqala Suraqah, maka begitu mendengar ayat-ayat ini, Suraqah, ajari aku kepada Islam ya Rasulullah, masukkan aku kepada Islam ya Rasulullah. Fa'aradu alaihi Islam, maka kemudian orang ini dibimbing Suraqah untuk bisa menerima Islam, maka dia menjadi orang Islam dan sangat bagus keislamannya. Jadi ini Masya Allah, surah Al-Ikhlas ini salah satu asbab turunnya, sababun nuzulnya adalah seperti ini. Waqad kana Nabi alaihi salatu wassalam yaqra'u surat Al-Ikhlas, maka oleh karena itu salah satu hikmahnya surat Al-Ikhlas, Rasulullah itu ketika mau tidur itu yang dibaca adalah Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas 1 kali atau 3 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ditiupkan ke tangannya Rasulullah, terus diusapkan semampunya begitu. Maka kalau kamu juga melakukan seperti itu, tidur kamu tidak akan diganggu oleh bangsa-bangsa halus atau hal-hal yang membahayakan diri kita. Mungkin ada ular mau menggigit kita, ada kalajengking, kita dihindarkan oleh Allah. Ada hantu, ada kuntilanak, ada apa lagi? Ada apa lagi? Pokoknya apa wes ya? Kamu tidak akan diganggu oleh hal-hal ini kalau kamu baca yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamsawi ala jasadi inda naum idza kana wajan, dan juga di antara hikmahnya lagi, kalau kamu sakit, Rasulullah ketika sakit juga begitu. Wah, sakit di sini, sakitnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq, Nas, tiupkan. Ditiupkan yang sakit, ditiupkan yang sakit. Terus kemudian riwayat murdalik. Wa qala ba'dul ulama, begitu juga sebagian ulama mengatakan man wadhafa ala qiratina la kullu khairin. Barang siapa melazimkan al-ikhlas, maka orang itu akan mendapatkan memperoleh kebaikan-kebaikan. Diamankan dari semua kejelekan fid dunya wal akhirah. Wa man qara'aha wa huwa ja'i, barang siapa membacanya Al-Ikhlas, dirinya kelaparan, dirinya kehausan, maka orang itu akan diberikan segar. Kalau kamu kehausan, kelaparan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah diberikan apa itu, kamu diberikan kuat badannya, menjadi segar badannya. Ya. Diriwayatkan hadirin, karena kunna Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk. Kami bersama Rasulullah
di Tabuk. Tabuk itu di daerah Madinah. Fatala'atis samsu, maka kemudian muncul matahari bidain wa su'in nuruha lam yura mislu fi ma madha. Saya melihat matahari, matahari itu muncul tapi sinarnya tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin panas terang yang sangat terik matahari, tapi ini tidak seperti itu. Tidak seperti biasanya. Ini ada apa ini? Matahari kok seperti ini? Maka kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sementara antara Tabuk dan Madinah itu adalah perjalanan 1 bulan. Itu kalau pakai naik onta, perjalanan 1 bulan. Maka mufana jala Jibril, ya Jibril, mali arasamsu mughwirah. Wahai Jibril, kenapa aku lihat matahari seperti ini, kok redup-redup seperti ini? Wahai Jibril, ada apa ya Jibril? Faqala Jibril alaihissalam, likasrati ajnihatil malaikah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini karena sangat banyaknya malaikat, sayap-sayapnya malaikat yang turun sehingga membuat redup matahari hari ini, wahai Muhammad. Faqala alaihissalam, walima dzalik, kenapa bisa seperti itu wahai Jibril? Qala Jibril alaihissalam, li'anna Muawiyah, karena sahabatmu Muawiyah, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan tapi Muawiyah lain. Ada namanya Muawiyah lain. Karena sahabatmu Muawiyah saat ini meninggal dunia. Saat ini meninggal dunia di Madinah. Fa ba'asallahu, maka Allah mengirimkan 70.000 malaikat. Yusalluna alaih, yang 70.000 malaikat itu mensolati kamu punya sahabat Muawiyah itu. Qila limadzalik, kenapa bisa seperti itu hai Jibril? Qala likasrati qiraati qul huwallahu ahad bil lail wan nahar fi masyi wa qiyam wa qudi wa zahiban wa jaihan wa ala kulli hal. Karena sangat banyaknya Muawiyah itu sangat seringnya dia melazimi suka membaca Al-Ikhlas. Dia pergi pulang, dia dalam keadaan perjalanan, duduknya, berdirinya, perberangkatnya, pulangnya, dan dalam keadaan apapun dia itu yang sering dizikirkan adalah Al-Ikhlas. Fatau Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, halaka anak bidul ard fatusholli alaih. Ya Rasulullah, apakah engkau mau saya genggam saya bikin jarak Madinah dan di sini itu sangat pendek, sangat dekat sehingga kamu bisa mensolati Muawiyah ya Rasulullah? Faqala na'am, ya wahai Jibril, ya. Fadara habijanah, maka kemudian sayapnya malaikat Jibril ditepukkan kepada bumi itu, kemudian jaraknya Madinah dan itu cuma 1 langkah saja, ya, sangat cepat. Rasulullah malaikat Jibril langsung sampai di kota Madinah. Rasulullah mensolati di kota Madinah seketika itu dan selesai kembali lagi. Dan Rasulullah menyampaikan, saya melihat baris-barisnya malaikat, sof-sofnya malaikat itu, wa khalfa sufufun minal malaikah. Sofnya berarti lebih banyak lagi. Sof-sofnya itu setiap sof itu 70.000 malaikat. Padahal sofnya sangat banyak. Sofnya sangat banyak yang mensolati kepada Muawiyah tadi. Jadi ini keistimewaannya. Jadi kalau hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kalian ingin mati kalian, ya mati kalian, walaupun kau barangkali mati yang orangnya Islam tinggal sedikit, ya mungkin di situ yang mensolati manusianya mungkin tidak lebih dari 40 karena orangnya sedikit. Tetapi kalau kamu melakukan ini, sering membaca Al-Ikhlas, rajin membaca Al-Ikhlas, maka kamu akan didatangi oleh malaikat yang mensolati diri kamu, yang mengantarkan ke kuburan kamu, yang akan membahagiakan kamu dalam kubur, yang akan mengantarkan kamu di dalam surga, yaitu rajin atau memperbanyak membaca Al-Ikhlas. Hukia ana Nabi alaihi salatu wasallam kana jalisan ala babil Madinah. Rasulullah diceritakan pernah duduk-duduk di Babul Madinah, pintunya kota Madinah. Tiba-tiba melewati Rasulullah ada seorang jenazahnya seorang laki-laki. Maka alaihissalam, Rasulullah itu langsung kemudian tanya, sahabat-sahabatku, dia ini punya hutang apa tidak? Dia mati meninggalkan hutang apa tidak? Wa qalu alaihi dainu 4 dirham.
Maka para sahabat, iya ya Rasulullah. Setelah saya tanyakan, dia mati tapi dia masih punya hutang, yaitu 4 dirham. Dan alaidainu 4 dirham, 4 dirham dia mati ini. Maka kemudian Rasulullah, walam ya'ti dan belum dibayarnya. Faqala li salatu sallu. Maka kata Rasulullah, kamu solati saja, kamu solati saja. Saya tidak mau mensolati kalau dirinya masih punya hutang. Nah, itu hati-hati ya. Jadi antaranya itu peringatan, kalau bisa, kalau rasa-rasa mau mati harus bayar hutang ya. Kalau punya hutang harus dibayar, paham? Rasulullah enggan mensolati kalau orangnya mati tapi masih punya hutang, paham apa? Tapi sahabat dibolehkan mensolati, tapi Rasulullah enggan mensolati ya. Panazala Jibril, maka kemudian turun malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan tidak mau mensolati, tapi kemudian Jibril datang. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'ukas salam. Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Allah mengirimkan salam kepadamu ya Muhammad. Wa yaqul Allah Subhanahu wa taala bu'istu Jibril. Saya telah mengirim Jibril bisurati. Saya telah mengirimkan malaikat Jibril dengan bentuknya orang yang mati itu wahai Muhammad. Jadi Jibril disuruh berubah, membentukkan seperti bentuknya orang yang mati itu, kemudian membayarkan hutang-hutangnya yang 4 dirham tadi. Jadi ini perintahnya Allah kepada malaikat Jibril untuk membayarkan hutangnya itu. Qum, berdirilah Muhammad, fasallih fa inna maghfur lahu, karena dirinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla ala janazah ghafarallahu lahu. Dan barang siapa yang mensolati orang itu, semuanya diampuni dosa-dosanya. Maka oleh karena itu hadirin, mensolati orang-orang baik itu barokahnya luar biasa. Mensolati para kekasih-kekasih Allah, ada kiai, ada ulama, ada orang soleh, solat ikut mensolati. Karena kalau kita mensolati orang baik, kalau kita punya maaf, dirinya dimaafkan, diri kita juga dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menjauh kalau ada ulama-ulama, orang soleh yang orangnya itu, kita ikut mensolati. Terus kemudian Rasulullah mensolati jenazahnya tadi. Ya Jibril, terus kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, min aina lahu hadil karamah? Ya Jibril, apa yang didapatkan orang ini? Apa yang didapatkan orang ini terhadap keramatnya yang seperti ini, sehingga kamu diutus oleh Allah untuk membayarkan hutangnya ini? Apa keramatnya orang ini wahai Jibril? Maka kemudian faqala bi qiraati kulla yaumin mi'ata marrah surah qul huwallahu ahad, karena dia punya rutinitas membaca surat Al-Ikhlas dalam seharinya 100 kali. 100 kali. Ini maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa mengambil daripada ambil ini adalah kita punya rutinitas membaca Al-Ikhlas 100 kali. Barangkali nanti kita punya hutang-hutang yang belum sempat kita bayarkan, barangkali kita bisa dibayarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril yang membayarkan orang-orang terang. Amin Allahumma. Jadi ini kalau bisa mengamalkan Al-Ikhlas 100 kali, li'anna fiha bayanu sifatullah. Maka oleh karena Masya Allah hikmahnya Al-Ikhlas ini luar biasa. Hukiya an ba'di salihin, diriwayatkan daripada orang-orang saleh, annahu ra'a fil manam mi'ata hamamah min hamami Makkah bila ru'us. Diriwayatkan orang soleh mimpi dirinya itu mendapati mendapatkan hadiah daripada burung merpati. Burung merpati yang sangat banyak, burung merpati yang ada dari kota Mekah. Tetapi merpati-merpati itu tidak punya kepala. Dikasih burung merpati tapi tidak ada kepalanya. Falamma intabaha qassara yahu 'alal mu'abbir. Maka kemudian setelah dia bangun, cerita kepada orang ahli takbir ru'yat, ahli takbir mimpi, faqala lahu. Maka si pentakbir tadi mengatakan, barangkali kamu membaca surat Al-Ikhlas tanpa basmalah. Kamu barangkali membaca Al-Ikhlas tanpa pakai bismillah. Maka baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam qul huwallahu ahad karena kepingin cepat, maka tidak pakai bismillah. Maka jawabnya, oh iya betul, saya tidak saya baca Al-Ikhlas tapi tidak pakai bismillah. Maka faqala shadaqta, benar kamu, saya itu jawabannya.
Jadi takbirnya, jawabannya, kenapa kamu mendapatkan hadiah apa burung-burung merpati tanpa kepala, itu sebab kamu mendapat apa itu baca Al-Ikhlas tidak pakai bismillah. Jadi kalau kita ingin membaca sempurna, ibaratnya kalau kamu ingin mendapatkan pahala sempurna, maka kamu baca Al-Ikhlas tapi pakai bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu samad. Jadi kalau kamu punya rutinitas, kita punya rutinitas, bismillah tapi pakai bismillah wah, minallahumma. Hayatul qulub, ruya anna rajulan, diriwayatkan ada seorang laki-laki matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini fakir ya Rasulullah, sangat fakir. Fakir itu di bawah miskin, di bawah miskin itu sudah repot. Yang lebih repot lagi fakir. Fakir itu wis pokoknya nemen susah. Saya ini fakir sekali ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, faqala Nabi alaihi salatu wasallam, idza dakhalta manzilaka, kalau kamu masuk rumahmu, asal kamu keluar masuk rumah, baca Al-Ikhlas. Fa fa'ala dzalika, maka kemudian orang ini asal masuk rumah baca Al-Ikhlas, walaupun satu kali, asal masuk rumah baca Al-Ikhlas, maka kemudian fawassa'allahu alaihi rizq, maka menjadi luas rezekinya, rezekinya menjadi murah, rezekinya menjadi lancar, rezeki lahir, rezeki batin, pokoknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak hanya masalah uang. Yang nggak punya jodoh-jodoh, kalau masuk kontrakannya, rumahnya baca Al-Ikhlas, barangkali nanti ada jodohnya. Amin Allahumma. Termasuk rezeki apa? Tidak punya istri yang soleh-solehah. Kamu punya suami yang soleh, itu rezeki apa tidak? Punya istri yang solehah, rezeki apa tidak? Nah, makanya kalau masuk rumah baca Al-Ikhlas, barangkali dengan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, man qara'a surat Al-Ikhlas fi maradih, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas di waktu sakitnya, alladzi yamutu fih, yang dirinya sakit itu kemudian dia meninggal dunia, lam yantan fi qabrih, maka tubuhnya, badannya tidak akan membusuk di dalam kubur, tubuhnya masih utuh di dalam kubur sampai hari kiamat. Yang lain orang mati busuk kalau sakit, di dalam kuburnya busuk membusuk, tinggal kerangka. Orang ketika sakit baca Al-Ikhlas yang banyak, baca Al-Ikhlas yang banyak, maka orang ini akan diamankan, tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kubur. Wa amina min dhiqil qabri, dan diamankan daripada disempitkan di dalam kubur. Wa hamalatul malaikah bi ajnihim hatta yajuzu bi minas sirat ilal jannah, dan nanti di akhirat akan dibawa oleh sayap-sayap malaikat orang itu untuk melewati siratul mustaqim, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi diterangkan juga di sini, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 50 kali dalam sehari semalam, 50 kali setiap hari, maka dirinya kalau punya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah selama 50 tahun. Jadi kalau bisa hadirin, rajinlah membaca. Kita ini harus punya rutinitas. Rutinitas kita adalah membaca Al-Ikhlas minimal 50 atau 100 kali dalam sehari semalam. Semoga bermanfaat. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.